Pangki sama Nancy. Ya, teman-teman, kita mulai waktu ini dengan membaca doa. Doa dengan Iya, karena Ya Allah, ya Rabb, terima kasih segala anugerah yang Engkau berikan pagi ini sehingga kami dapat berkumpul di antara ini dengan diberi keselamatan, kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami selalu rahmat dan hidayah-Mu agar kami dapat mencapai target apa yang kami capai tahun ini dan tahun 2014. Berilah semangat kepada karyawan ini agar selalu kedepannya bisa sukses. Amin ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membawa kami kembali di sini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman yang belum sampai di kantor ini. Selamatkanlah mereka sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, berkatilah apa yang akan kami kerjakan pada hari ini. Semoga apa yang kami kerjakan dapat berkenan bagi-Mu dan bagi teman-teman. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menyelesaikan tahun 2013 ini dengan baik ya Tuhan. Semoga apa yang kami cita-citakan pada tahun 2013 ini dapat tercapai. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kali-kali pagi hari ini saya sudah menulis beberapa poin terkait dengan hari Senin terakhir di bulan Desember ini. Ya. Jadi minggu depan kita sudah masuk tahun 2014. Adapun beberapa hal yang kami perlu sampaikan kepada kalian semua, terutama mengenai kilas balik atau review. Saya percaya di tahun ini banyak hal yang telah terjadi, baik itu yang telah kita inginkan terjadi maupun yang tidak kita inginkan pun juga terjadi. Ya. Nah, apapun yang telah terjadi yang saat ini kita terima itu merupakan adalah sebuah akumulasi atau kumpulan-kumpulan ya dari tindakan maupun kita melakukan maupun tidak melakukannya ya, baik itu berhasil maupun sebaliknya. Semuanya itu kita telah lakukan dari awal tahun 2013 dan akhirnya hasilnya kita terima di akhir tahun ini ya. Jadi tolong kalian lihat lagi, menilik kembali ke dalam diri kalian masing-masing terkait dengan kalian punya pribadi. Ini pribadi ya. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kalian masing-masing? Apakah kalian merasa lebih bugar atau merasa lebih layu atau apapun yang kalian rasakan? Bagaimana kondisi kesehatan? Saya bertanya pada kalian semua. Kondisi kesehatan ini apakah bisa kita capai dalam tiba-tiba sehari kita langsung sehat atau tidak? Nah, kita harus lakukan apa kesehatan ini? Ya, jadi hal yang rutin. Kesehatan ini dapat dicapai dengan melakukan segala sesuatu yang rutin sifatnya. Kayak misalnya apa? Tadi pola istirahat yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang cukup, ya. Nah, bagaimana? Coba kita lihat lagi kembali pada masing-masing. Kita makan cukup apa enggak? Mungkin ya. Istirahat cukup apa enggak? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Kemudian olahraga cukup apa enggak? Ini yang katakanlah mungkin menjadi sebuah problematik ya. Olahraga. Begitupun juga saya. Sebetulnya apa sih yang katakanlah kita bisa lakukan? Apakah kita harus ke gym? Harus mendaftar ke gym baru kita bisa olahraga secara teratur? Atau ada hal-hal yang kita bisa lakukan? Mungkin kadang-kala untuk melakukan ini kita perlu serius sedikit ya. Perlu serius sedikit melakukan menjaga kesehatan ini dengan olahraga secara teratur ya. Kita luangkan waktu, katakanlah misalnya nih, saya sendiri terus saja masih berat dan masih membela kadang-kadang tidur ya. Sabtu lebih banyak tidur dibandingkan ya. Tetapi saya coba usahakan dan saya coba ingatkan kembali, saling ingatkan kembali, kita coba olahraga secara teratur, entah itu jalan pagi atau jalan sore atau apapun ya.
Makanya saya nggak pasang lift di sini, kenapa? Kita supaya naik turun tangga kan, supaya bagus kan. Jadi kalau bisa boleh, tiap pagi kita latihan 10 kali naik ke lantai 4, ya, 10 kali turun lagi ya, 10 kali. Tapi mana dilarang ikut ya, nggak boleh. Ya. Oke, itu kesehatan. Jadi kalian rasakan sendiri, apakah saya lebih bugar atau tidak? Ya, itu kalian refleksi sendiri. Yang kedua, masalah pribadi mengenai kompetensi. Ya, selama ini kompetensi saya meningkat apa tidak? Apa yang saya telah lakukan? Saya belajar lebih banyak kah? Atau saya bermain lebih banyak? Kompetensi apa yang saya telah penuhi? Misalnya saya telah belajar asuransi kesehatan lebih banyak, ya, sehingga saya lebih fokus atau lebih expert di bidang kesehatan. Tapi ada juga yang saya cuman belajar buat DN, cuman itu saja. Nah, saya pikir kompetensi yang kita bisa dapatkan selama 12 bulan sangat banyak kalau mau dilakukan, kalau mau diupayakan. Nah, selama setahun ini apa yang telah kita dapatkan? Kompetensi apa yang telah kita miliki, yang telah kita tingkatkan? Kalian tanya kepada diri kalian masing-masing. Iya apa tidak? Kalian punya kompetensi meningkat apa tidak? Ya, kalian gak usah jawab, kalian jawab diri masing-masing. Nah, sisa hari 759, selamat. Ya. Kompetensi kalian. Ya. Setelah kompetensi, kemudian karir. Ya. Di beberapa perusahaan yang cukup besar skalanya, ya, di mana jenjang karir itu tersedia, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan karir kalau misalnya mereka punya kompetensi meningkat, mereka punya prestasi bagus, sehingga posisi-posisi yang lowong akan ditempatkan, akan diambil oleh mereka, ya, atau mungkin bahkan dalam jenjang yang skala kecil, tetapi kemudian dibentuklah sebuah kesempatan untuk yang bersangkutan. Kalau dia ternyata bagus, kita kasih kesempatan untuk membuat sebuah jenjang yang baru, ya. Itu mengenai karir. Mengenai keuangan, nah ini keuangan diri kalian. Apakah kalian selama ini setiap bulan secara rutin menabung atau berinvestasi? Ya. Kalau katakanlah kita tidak menabung atau berinvestasi atau apapun, saya percaya keuangan kita tidak beranjak dari posisi tahun lalu. Tetapi sebaliknya, kalau katakanlah kita secara rutin, ya, kembali lagi rutin, ya, menabung setiap bulan dari penghasilan kita miliki, saya percaya kalian akan berbahagia melihat angka rekening kalian bertambah atau meningkat. Siapa yang saat ini masih memiliki reksadana? Secara rutin membayar, ya, bagus. Dia reksadananya? Nah, ini bagaimana? Jangan sampai lupa dong keuangannya sendiri, ya. Jadi kita mau mencapai sesuatu hasil, tentunya kita harus lakukan secara rutin, ya. Tidak mungkin hal-hal yang katakanlah bersifat sangat permanen. Ini permanen, ya, permanen. Kita lakukan secara non rutin, tidak mungkin, ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah keluarga. Coba kalian pilih kembali hubungan kalian dengan orang tua, dengan anak, atau dengan suami atau istri, ya. Bagaimana hubungan kalian komunikasi? Apakah harmonis? Atau ya biasa saja? Kalian tidak melakukan komunikasi, ya kadang-kadang ingat telepon, kadang enggak, ya. Dan bagaimana kesehatan keluarga? Anak, istri, suami, bagaimana? Orang tua, bagaimana kesehatan mereka? Apakah saat ini cukup baik atau gimana? Kita juga mesti membantunya. Masalah kesejahteraannya, tentunya masalah keuangan juga nih. Tentunya yang sudah berkeluarga, ya, bagaimana kondisi keuangan keluarga? Karena keuangan keluarga suatu hal yang lebih serius dibandingkan hal yang pribadi, karena keluarga ada tanggung jawab suami istri dan anak, ya. Nah, ini mestinya secara rutin lakukan. Nah, review ini kita balik. Apakah kita puas? Kalian puas nggak dengan kalian punya atau kita punya pencapaian selama tahun 2013? Puas nggak? Apakah ada hal-hal yang mestinya kita lakukan tapi tidak kita lakukan? Misalnya katakanlah sekolahnya mesti diselesaikan tapi nggak selesai sekolahnya. Kok ini ketawa? Coba lihat, ya. Ini khususnya yang buat yang sekolah. Apakah kapan? Kenapa nggak selesai? Misalnya begini kan, kita balik. Oh, kompetensi nih, ini sekolah, ya. Kenapa nggak selesai? Ternyata nggak diurus, nggak pada kampus, nggak pada nanya.
Apa saja yang perlu dilakukan? Tidak mau mencoba memulai lagi. Kalau tidak mau dimulai, akhirnya tidak bisa selesai. Apakah akan begitu terus tahun depan? Nah, ini kalau katakan kita sudah tahu kilas baliknya, semuanya yang terjadi. Nah, sekarang apa yang saat ini telah kita terima tahun 2013, ya? Katakanlah di sekolah, bahasanya selesai karena saya sibuk. Oke, saya menetapkan tahun 2014, saya tidak mau lagi itu, saya bikin janji, ya. Tahun 2014 saya mau bikin janji untuk menyelesaikan sekolah. Nah, tetapkan tujuan-tujuan kalian yang tentunya mungkin bukan baru lagi, tapi tujuan lama yang diperbaharui, ya, yang di-renew. Tapi jangan sampai katakanlah semuanya bikin apa? Bikinnya ya apa? Resolusi mulu ya. Ya di awal tahun ya semangat, tapi pas bulan ketiga keempat gitu lagi. Selalu percaya pengulangan. Ya kenapa? Karena tidak mau melakukan secara rutin. Ini yang katakan orang suka bosan, suka malas, suka apa? Jemu untuk melakukan hal yang rutin. Pada satu hal yang rutin yang saya sampaikan kembali, hal rutin ini akan membentuk hal-hal yang bersifat permanen, yang sangat fondasi, yang sangat kokoh gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan sekolah, ya misalnya Jani sama Karin, kalau sama si Selvi, ya kalau kadang-kadang tidak sekolah secara rutin, bagaimana mungkin? Ya, kalian mesti sekolah rutin kan? Ya selasa apa? Jumat Sabtu kan? Ya mesti rutin. Kayak Jani, ini sekolahnya sudah selesai? Sudah selesai? Udah satu? Udah sudah? Oh bagus dong. Congratulations ya buat kamu. Ingat siapa lagi yang belum selesai? Ya, hal rutin. Nah, kembali kemudian yang utama adalah melakukan hal yang rutin. Katakanlah misalnya kita mau mencapai target pribadi. Misalnya mencapai target pribadi. Misalnya katakanlah saat ini Nancy, misalnya target pribadi. Misalnya ini setiap bulan selama ini Nancy mungkin menabung katakanlah 500.000 misalnya. Ya 500.000. Berarti setahun bisa dapat 6 juta. Ya, setahun 6 juta. Ya, jadi dengan hal yang rutin saja Nancy sudah mendapatkan 6 juta setiap tahun bertambah. Belum lagi dengan pengembangannya. Ya. Katakanlah Nancy mau mencapai target misalnya 10 juta. Misalnya 10 juta, targetnya 10 juta. Nah, berarti mesti ada yang 4 juta ini yang tidak rutin untuk dilakukan. Katakanlah 4 juta dibagi 12 berarti sekitar 400.000 atau 300.000. Ya, 300 sampai 400.000. Yang mesti dilakukan untuk mencapai hal yang lebih tinggi. Katakanlah misalnya apa? Kita cukup dengan beristirahat. Katakanlah kita selama ini merasa sehat, ya. Kita cukup dengan beristirahat 6-7 jam. Tetapi kemudian saya pikir kita kurang begitu fit, ya, kurang begitu sehat, kurang begitu prima karena kurang olahraga. Berarti otomatis kan kita mesti menambahkan lagi nih. Rutin ini selalu karena kita merasa sehat, tetapi karena kita mau prima, kita mesti melakukan yang non rutin untuk menjadikan hal yang rutin. Hal yang baru nih, yang katakan menurut kita mungkin belum jadi hal yang rutin buat kita. Olahraga setiap sore setengah jam, atau setiap Sabtu pagi 1,5 jam. Ya, jadi hal yang tidak rutin bisa menjadi hal yang rutin. Nah, jadi saya berharap kita semua, kalian coba tolong tulis di buku kalian tadi. Saya kasih waktu kalian 2 menit. Apa yang kalian mau capai untuk kehidupan pribadi kalian dalam 4 kolom ini sama keluarga kalian? 2 menit. Apa saja yang kalian ingin cita-citakan? Ini cita-cita kalian, saya anggap sebagai sebuah doa kalian, ya. Apapun yang kalian tulis, saya berharap itu tercapai dengan perjuangan, dengan doa, dengan keikhlasan. Ya. Kayak bisa mulai saya bercita-cita punya anak 1 tahun depan, dia pasti 1. Kecuali kembar ya. Pangki misalnya, saya mau tahun depan mau selesaikan sekolah, saya melanjutkan sekolah selesai sampai tuntas. Itu janjinya Pangki. Karena suatu hal yang kalau kita sudah mulai, semestinya kita tuntaskan, kita selesaikan. Misalnya siapa tahun depan, saya mau tahun depan menikahi Dias dengan ikhlas, ya.
pada tanggal sekian, mudah-mudahan tercapai. Dan tiap bulan saya mau nabung sebesar sekian untuk modal apa, pesta kawin atau mahar ya. Apapun itu, Nancy misalnya saya mau menyiapkan dana pendidikan buat anak saya mesti siapkan dana sebesar sekian, apapun itu ya, baik pribadi maupun keluarga. Itu doa kalian ya. Kayak misalnya Janis sama Karen, saya mau IP saya 4,25 kalau dapat, kalau ada selfie juga ya, IP-nya 4,25. Terus Sari, saya mau datang setiap hari 7.50. Ya Sari? Iya Pak. Oke, cukup. Jadi coba kalian baca tulisan kalian. Satu hal ya, tulisan kalian satu hal yang kalian anggap paling penting itu buat hidup kalian. Ayo, ini dia apa? Apa ini? Satu aja yang kalian baca. Yang kamu baca. Tahun depan sih pengen lulus S1 komunikasi. Amin ya, kita doain ya. Kita doain ya, lulus S1 komunikasi. Kamu apa, Neng? Ada nggak? Yang paling penting ya. Iya paling penting. Yang kamu tulis itu, yang kamu tulis. Hah? Yang kamu tulis ada nggak situ? Iya, ada. Ada, baca. Baik, sama siapa? Sama siapa? Oh, Lili. Nancy apa? Ya, tabungan pendidikan anak SD Pak. Disiapin. Pendidikan. Coba baca, ada nggak? Iya. Ada ya? Ribuan. Oke, Janis. Lagi keuangan Pak. Bagi keuangan kenapa? Selama ini kamu pura-pura. Enggak Pak, cuma nggak bisa ngatur dengan benar aja. Yang benar, gimana nggak bisa ngatur? Kebanyakan borosnya daripada nabung. Aduh, makanya nabungnya di awal. Ya nabung di awal. Konsepnya saya bilang tuh penghasilan potong investasi dulu, ya tabung dulu investasi, sisanya kamu habiskan nggak apa-apa. Jangan. Saya udah nabung di awal habis itu ambil Kelakuan. Jangan diambil, ATM-nya kasih masuk saja. Ya di bulan, jangan kasih yang kasih pinnya. Sari apa Sar? kesembuhan ayah mama saya. Kesembuhan. Oke, kita doakan ya. Semuanya. Oke, Pangki apa? Tahu juga. Uus ya? Belum Uus lewat ya? Uus apa? Merit Pak. Merit cuma baca, ada nggak? Ada Pak. Sama siapa coba baca? Hah? Sama Tias tercinta Pak. Betul nggak tuh Tias tulisannya? Cuma satu? Iya lah Pak. Maksudnya. Maksudnya cuma satu tujuannya? Banyak Pak, tapi yang lebih utama itu. Oh gitu yang utama. Kita doakan ya. Amin. Pangki apa? Nikah. Saya belum Pak. S1 dulu selesai nggak boleh nikah? Iya Pak, S1 dulu Pak. S1 benar. Bacanya coba Tias. Apa Tias? Baca. Baca Us. Baca sebenarnya. Lulus kuliah Pak. Terus kuliah. Dia apa dia? Tinggal skripsi kan? Ya itu, Meli tahun depan banyak rame gitu ya. Albi? Siapa yang duit Pak? Nabung. Sama kayak sama dia selagi ini. Kamu apa? Dari ini juga doi. Dapat anak itu mah nggak usah didoain. Tidak jadi. Tapi anaknya sehat ya. Gitu ya. Kamu, Alis? Rumah. Kita doain ya. Doain ya. Kamu apa nih? Nanti kalau udah lulus mau lanjut ke S1 ya, bagus. Kalau saya punya keinginan tahun depan ya supaya memegang semangat kalian juga sama anak saya mau ambil S2 tahun depan. Ya, tahun depan juga saya rencana mau ke Israel sama ibu. Ya, mudah-mudahan. Kemudian dan kewajiban-kewajiban rutin saya tetap laksanakan, tapi yang non rutin saya mau ambil S2 sama ke Israel ya. Kemudian tahun depan kita ke Belitung ya. Itu makanya nabung dikit buat uang jajan. Ya. Jadi itu saja. Nah, jadi saya harapkan tahun depan hal yang rutin kita tetap lakukan, rutin. Yang non rutin kita harus tambahkan. Ya, semoga cita-cita kita semua berhasil. Tentunya juga untuk perusahaan ya. Semoga perusahaan ini bisa menjadi tempat mencari nafkah yang baik dan langgeng buat kita semua. Setelah tertinggalkan dan kalian akan melanjutkan semuanya. Ya, terima kasih, selamat bekerja.